Saat Perang Pasifik, atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya, yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 6 Agustus dan 9 Agustus tahun 1945, Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, membuat Jepang semakin terperosok dalam lubang kekalahan. Sampai akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirasakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Till the end of time. The worst news of the defeat of Japan was surrendered unconditionally to the Allies. One of the reasons was the bombing of Hiroshima and Nagasaki on August 6 and 1945 by the Allies. As a result, Japan lost most of its troops and troops. Bung Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan pada PPKI? Tetapi menurut saya, sebaiknya kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI, karena PPKI merupakan bentukan Jepang, dan jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Bung Hatta dan Sultan Syahrir pun pergi ke rumah Bung Karno untuk memintanya memproklamasikan kemerdekaan. Namun, Bung Karno merasa tidak berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena, menurut Bung Karno, yang berhak untuk memproklamasikan kemerdekaan adalah PPKI. Ada maksud apa saudara-saudara datang ke sini? Jadi begini, Bung, saya mendengarkan kekalahan Jepang atas sekutu dari radio divisi London di Bandung. Maka dari itu, kami dari Penggolongan Pemuda tadi siang mengadakan rapat bahwa semuanya setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta merencanakan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus bicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mempercayai PPKI karena PPKI adalah bentukan Jepang, dan kemerdekaan bangsa ini bukanlah di tangan bangsa lain, melainkan di tangan kita sendiri. Bukan begitu, kita tetap harus bicarakannya dengan PPKI, karena tugas PPKI itu adalah mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji Jepang hanya untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia? Kita bisa, Bung. Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kamu siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung? Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini batang leherku. Setelah saya ke pojok itu, potong malam ini, tidak usah menunggu besok. Golongan muda yang tidak dituruti keinginannya untuk segera memproklamasikan kemerdekaan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk diasingkan. Golongan muda terus saja mendesak agar Soekarno-Hatta segera melakukan revolusi. Bagaimana jika perkataan Jepang hanya jadi manis belaka? Sampai berapa lama lagi kita harus menunggu Jepang, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan itu sekarang juga. Bung, ini kesempatan kita untuk merdeka. Jepang telah kalah, Bung. Tinggal menunggu apa lagi? Jepang masih memberikan kita, tapi bukan sekarang. Saya tidak setuju, Bung. Kami menginginkan kemerdekaan atas jerih payah kami sendiri, bukan hasil dari Jepang. Itu benar, Bung. Kita merdeka atas ide Jepang. Bangsa kita bentukan Jepang dan kita akan dijajah lagi. Tenang, tolong lepaskan dulu ikatan Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, kami memang belum mempertimbangkan masa depan yang baik, tapi saya yakin kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini.
kesempatan tidak akan datang dua kali. Lagi pula para pemuda di Jakarta sudah menyusun strategi peperangan. Baiklah, saya akan mengaplikasikan kemerdekaan. Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di rumah Laksamana Maida dan diketik oleh Sayuti Melik. Tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu. Akhirnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno di depan rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, pada bulan Ramadan pukul 10 pagi hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.